Jangan lupa subscribe dan share. Bye bye. Halo teman-teman, jumpa lagi di catatan Kirana. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman. Nah, kali ini aku mau share mengenai cara pembuatan surat penetapan waris di pengadilan teman-teman. Biasanya surat ini diperlukan untuk persyaratan penutupan rekening di perbankan teman-teman. Bagi saudara atau orang tua yang sudah meninggal, yang masih memiliki tabungan di suatu bank tertentu, dan biasa ini di atas 50 juta teman-teman, makanya diminta surat penetapan waris. Makanya kali ini kita akan share bagaimana cara pembuatan surat waris di Pengadilan Negeri Jakarta. Saksikan terus ya teman-teman videonya. Nah, ini adalah persyaratan yang dibutuhkan untuk proses pengajuan surat penetapan waris di pengadilan teman-teman. Ada surat permohonan, surat keterangan ahli waris yang diketahui oleh kelurahan, dan juga surat keterangan akta nikah dari yang sudah meninggal ya teman-teman. Dan juga ada surat salinan kartu tanda penduduk, surat kartu keluarga, fotokopi dari keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh kelurahan, surat keterangan akta kematian, dan juga salinan buku tabungan yang ingin ditutup. Ini adalah contoh surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh kecamatan teman-teman. Ini biasanya diajukan dari RT, RW, terus di-approve di kelurahan, baru ke kecamatan. Ini biasanya memakan waktu proses 1 minggu teman-teman. Ini ada buku akta nikah dari si yang sudah meninggal ya teman-teman, saudara ataupun itu orang tua teman-teman. Nah, biasanya semua dokumen ini hanya fotokopi saja teman-teman. Dan ada juga nanti surat fotokopi kartu tanda penduduk bagi si pemohon dan semua ahli waris teman-teman. Misalkan ahli warisnya ada 5, ya berarti ada KTP-nya ada 5. Kalau ahli warisnya ada 2, ya berarti ada 2 teman-teman. Semua itu harus difotokopi dan dilampirkan untuk persyaratan di pengadilan teman-teman. Dan juga ada fotokopi kartu keluarga. Ini untuk fotokopi kartu keluarga untuk semua ahli waris ya teman-teman. Jadi semua keluarga, baik anak ataupun abang, bagi yang meninggal atau saudara ya teman-teman, saudara kandung. Nah, biasanya semua kartu keluarganya harus dilampirkan teman-teman. Dan juga nanti ada surat akta kematian teman-teman yang dikeluarkan oleh Dukcapil atau pemerintahan, dan ini biasanya diurus nggak lama kok teman, waktu pengurusannya pada saat kematian. Dan ini yang terakhir adalah buku tabungan yang ingin ditutup teman-teman. Biasanya ini semua fotokopi dan lampirkan semua yang ingin ditutup, berapa rekening yang akan ditutup, karena surat penetapan pengadilan akan meminta persyaratan kita adalah nomor-nomor rekening yang akan ditutup. Nah, perlu diingat semua permohonan ataupun persyaratan yang ingin dilampirkan dalam surat keterangan waris teman-teman harus dilegalisir di kantor pos teman-teman. Jadi dari surat permohonan nanti akan dikasih oleh Pengadilan Negeri Jakarta. Setelah itu ada surat akta waris dari kelurahan, fotokopi KK dari si ahli waris, fotokopi KTP dari semua ahli waris, akte kelahiran dari semua ahli waris, terus ada kartu keluarga dari semua ahli waris, dan juga buku tabungannya teman-teman. Itu semua harus dilegalisir di kantor pos utama teman-teman, karena biasanya itu akan dimeteraikan dan distempel oleh kantor pos teman-teman. Itu menandakan bahwa dokumen kita asli. Dan jangan lupa pada saat di kantor pos, jangan lupa untuk bawa aslinya, karena pihak kantor pos akan melihat dokumen aslinya teman-teman sebelum mereka menaruh materai di semua surat persyaratannya teman-teman. Biasanya itu langsung kelar sehari teman-teman. Dan untuk biayanya biasanya tergantung dokumen yang akan dilegalisir teman-teman. Jadi satu dokumen itu satu perangko materai, dan juga ada jasa lainnya teman-teman. Dan itu persyaratan itu harus kita lengkapi, dan juga surat permohonan
biasanya tiap pengadilan memiliki persyaratannya masing-masing ya teman-teman, tergantung dari ketua pengadilannya sendiri. Dan berhubung kali ini aku akan ngurusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur teman-teman. Kebetulan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah menerapkan pelayanan satu pintu, dan aku ngerasa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah modernisasi ya teman-teman, semuanya sudah terdigitalisasi, dan juga proses pengurusannya sangat cepat teman-teman. Untuk surat penetapan waris dari Pengadilan Jakarta Timur itu biasanya pada saat pengajuan itu 5 hari kerja teman-teman, itu langsung di approve teman-teman, tergantung dari kelengkapan dokumen itu sendiri teman-teman. Nah, kali ini video perjalanan aku menuju ke Pengadilan Jakarta Timur teman-teman. Jaraknya sebenarnya nggak jauh dari rumah di mana aku tinggal, kurang lebih memakan waktu 15 menit teman-teman. Dan kebetulan memang di pagi hari ini hujan teman-teman. Ya, berharapnya sih sebenarnya tadinya tidak hujan, tapi ternyata pas keluar rumah hujan. Jadi tetap semangat karena memang surat ini sangat diperlukan untuk penutupan rekening dari orang tua. Jadi aku tetap maju terus untuk melangkah ke pengadilan teman-teman, biar semuanya bisa kelar, karena memang surat ini dibutuhkan untuk di bank yang akan kami urus nanti untuk penutupan rekening dari orang tua kami teman-teman. Karena salah satu persyaratannya adalah surat penetapan ahli waris dari pengadilan negeri teman-teman. Nah, biasanya bank-bank tertentu memiliki ketentuannya masing-masing teman-teman. Nah, aku share di sini bank yang ingin kita urus adalah Bank BCA, di mana memang salah satu persyaratannya untuk menutup rekening di atas 50 juta harus mempunyai surat penetapan dari pengadilan teman-teman. Dan kami hanya kekurangan dokumen itu teman-teman, makanya kami mengurus itu agar semuanya bisa selesai dan juga rekening bisa ditutup teman-teman. Karena sayang teman-teman, apabila di teman-teman ada punya rekening dari almarhum saudara atau almarhum orang tua yang masih menyisakan tabungannya teman-teman di dalam, daripada angus atau daripada menjadi tidak berguna atau sia-sia, pewarisnya nanti bisa menggunakannya itu teman-teman untuk hal-hal yang berguna bagi keturunan dari yang sudah meninggal teman-teman. Ya, berharapnya memang semuanya sehat-sehat teman-temannya, tapi namanya umur gak ada yang tahu teman-teman. Nah, kurang lebih 2 menit lagi aku akan sampai teman-teman. Kita ada sekarang di Jalan Raya Wali Kota Jakarta Timur teman-teman, di Klender. Dan ini posisinya aku akan putar balik menuju arah ke Wali Kota teman-teman, karena ini aku ada di arah sebaliknya dan aku harus putar balik menuju ke Pengadilan Jakarta Timur teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung caranya seperti apa, atau dokumennya seperti apa, atau bingung cara prosesnya, teman-teman bisa tinggalkan komen di kolom komentar segala jenis pertanyaan. Nanti aku jawab teman-teman, nanti aku akan bantu biar teman-teman gak bingung bagaimana cara pengurusannya. Dan semuanya itu murah kok teman-teman, tidak mahal. Karena memang kalau teman-teman semua ada yang tinggal di daerah Jakarta Timur, nah teman-teman pasti tinggal copy paste aja tuh teman-teman apa yang menjadi informasi yang aku kasih. Nah, itu pasti sama persis apa yang dibutuhkan apabila teman-teman mengurus surat penetapan waris di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nah, tinggal teman-teman tanya aja di kolom komentar, mau bertanya apa, atau apapun itu yang masih bingung, bisa share teman-teman, nanti aku coba bantu jawab, biar teman-teman juga bisa menyelesaikan surat penetapan warisnya dengan baik dan juga bisa cepat kelar, biar sama-sama kita sharing mengenai kepengurusan dokumen di Indonesia ini teman-teman. Dan kebetulan kali ini adalah surat penetapan waris di pengadilan. Nah, di depan itu sudah dekat lagi teman-teman, itu sudah Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan memang kebetulan kali ini aku baru pertama kali teman-teman pengadilan seumur hidup, baru hari ini ke pengadilan.
nggak pernah ngerasain sih bagaimana duduk di pesakitan di pengadilan, tapi memang baru ini pengalaman pertama ke pengadilan teman-teman. Jadi benar-benar aku survei sebelum aku buat video ini, aku sudah ngejalaninnya, makanya aku tahu semua bagaimana cara pengurusannya, dan juga bagaimana staf dari Pengadilan Jakarta Timur yang sangat welcome, yang sangat baik, dan cara tata kelola kepemerintahan terutama di Pengadilan Jakarta Timur itu juga sangat terbaik, terdigitalisasi, dan ruang tunggunya juga nyaman teman-teman, sangat-sangat nyaman. Dan pada saat aku datang kebetulan antriannya dikit teman-teman, kira-kira mungkin hanya 2 orang ataupun 3 orang kali ya, karena ini memang pagi-pagi banget teman-teman. Aku datang di Pengadilan Jakarta Timur itu kurang lebih jam 8.30, dan memang pengadilan itu bukanya dari jam 8 sampai jam 5 teman-teman. Dan ini aku tiba di Pengadilan Jakarta Timur di pukul 8.30, dan memang di pagi hari ini hujan teman-teman. Jadi mungkin orang pada malas keluar kali ya untuk ngurus dokumen, ataupun orang pada kena macet kali di jalan sana, makanya pada saat aku datang itu masih sepi teman-teman. Nah, di sebelah kiri itu adalah ruang sidang teman-teman. Belum tadi aku lihat ada beberapa orang yang mau menunggu sidang untuk sidang perkara pidana maupun perkara perdata teman-teman. Tapi di sini aku lihat tadi di sebelah kiri tadi tuh teman-teman ada 4 ruang sidang teman-teman, dan juga 1 ruang sidang utama, nanti ada di lobi utama teman-teman. Nah, aku sekarang sudah parkir teman-teman, tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan kebetulan memang karena memang masih sepi, syukur masih dapat parkir teman-teman. Biasanya kalau di hari-hari biasa, di saat itu tidak hujan ataupun di jam-jam tertentu ini ramai teman-teman, sulit untuk parkirnya, karena mungkin karena memang banyak keperluan orang di pengadilan ini ya teman-teman, makanya banyak yang parkir di sini. Biasanya itu akhirnya jadinya numpang ke parkiran sebelah teman-teman. Nah, ini bentuk gedung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur teman-teman, yang pertama kalinya aku datang ke sini, dan ini view dari luar dari pengadilan ya teman-teman, Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nah, inilah ruang tunggu dari pelayanan terpadu 1 pintu teman-teman. Bisa dilihat sangat-sangat sepi ya teman-teman. Dan di depan sana ada beberapa pelayan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau paniteranya ya teman-teman. So, ada perkara pidana, perdata, terus registrasi hukum atau kopi salinan putusan, semua bisa diminta di sini teman-teman. Dan biasanya semua itu terrealisasinya sangat cepat teman-teman, dan sebelum teman-teman masuk ruang tunggu biasanya itu mengambil antrian. Dan ini gambarnya teman-teman di saat sudah jadi dan disaksikan oleh paniteranya, dan semua dokumen lengkap, dan dokumennya akhirnya jadi di hari kelima teman-teman. Dan ini suratnya. Semoga teman-teman video ini bisa membantu ya teman-teman dalam kepengurusan ke pengadilan, dan teman-teman juga bisa mengurusnya sesuai dengan panduan yang ada aku kasih teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa di subscribe dan di share ya teman-teman, biar video ini bisa membantu semua orang yang ingin mengurus surat penetapan waris, dan juga di like, di komen, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Bye bye.